wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaftihu bihil khairati warrahmati wal barakati wal futuhati wal munuhati wal nafahat wal imdadat wal anwar wal asrar ar-rabbaniyah wal ridwana wal ghufrana wal yusra wal nasra wal sitra wal ijabata wal qubul wa syafa'atar rasul sallallahu alaihi wasallam wassalamata wassa'adata wal karamata fid dunya wal akhirah wassalaha wal falaha wan najaha fid dini wad dunya wal akhirah lana wa li ahlina wa usulina wa furu'ina wa ahli silsilatina wal akhidina anna wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Walhamdulillah ala jami'i ni'amih wa minanih allati la tuhsa wa la tustaqsa, khususan ala ni'matil imani wal islam wa ala minnati wujudi sayyidil anam sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, fayaqulullah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Shadaqallahul aliyyul azim. Para jamaah yang mulia dan segenap umat junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun berada, terkhusus para ulama, para habaib yang hadir dan yang menyimak saat ini, yang kita cintai, yang kita muliakan, dan juga aparat pemerintahan wilayah kelurahan Binong, Kecamatan Batu Nunggal, Kota Madia, Bandung, dan juga para tokoh masyarakat dan tokoh kepemudaan, dan keluarga besar Nahdlatul Ulama, keluarga besar MUI, dan juga keluarga besar Banser, dan juga dari jajaran TNI Polri yang saat ini ikut hadir dan ikut mengamankan, terkhusus para panitia, yaitu keluarga besar Masjid Jami Ummul Mukminin, yang sangat disyukuri sepak terjangnya, pengorbanannya di dalam mewujudkan acara yang sangat-sangat agung ini, yaitu
majelis ilmu dan majelis zikrullah wa zikrun nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana melalui wujud majelis yang agung ini kita bersama-sama berniat mencari ilmu Allah yang manfaat, mencari keberkahan dan syafaat dari junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita mencari kubul, ijabah doa, di mana kita di majelis seperti ini bersama-sama berdoa segala hajat kita semoga diijabah oleh Allah. Ini adalah majelis yang sangat agung di sisi Allah, sangat agung juga di hati seluruh malaikatnya Allah, di hati semua para nabi dan para rasulnya Allah, di hati seluruh yang beriman, bahkan agung di mata semua makhluk Allah, kecuali ada dua kelompok yang tidak memandang acara seperti ini agung. Ya, yang pertama adalah bangsa setan. Yang kedua adalah bangsa manusia dan bangsa jin yang mereka tidak beriman. Mungkin ada yang ketiga, golongan orang yang beriman namun mereka bodoh kepada agungnya majelis ilmu, kepada agungnya majelis zikir, sehingga mereka menganggap majelis bola lebih berharga ketimbang majelis ilmu, majelis zikir. Atau majelis gapleh lebih mulia daripada majelis ilmu, majelis zikir. Gak ketegangan ya. Aduh, kedah ngadeg gitu kumaha. Gak seripuh gitu. Sok aja. Sok. Ya. Serket sekali. Tapi kakuping ka ditu. Hah? Nya kirang matanya kenana ka tukang son eta teh. Ya. Tukang son teh tukang son, gedean cenah gedean tukang son. Hah? Nah itu teu bisa keneh digedean teu. Ganyel lamun teu bisa digedean, ganyel ku duit geura sok gede. Bisa gede atau gede gitu. Terus ya, jadi mungkin saja kelompok ketiga ya keng pakai bakal narikan dia nanti heula nungtu dia nungtu genggerongna setel heula geus setel heula an buya mah pan ti Mahmud, jadi cigonewah Mahmud mah genggerong teh tina kawat wajah gitu. Bisa tarik. Hei! Keh heula lalaunan heula keh heula. Lalaunan heula. Nah. Bisi paeh gitu. Terus. Jadi karena kebodohan walaupun muslim bisa saja memandang yang mulia
jadi hina, malah terbalik, yang hina jadi mulia. Atau mungkin juga ada golongan yang keempat. Apa yang keempat? Adalah golongan yang tersesat, yang punya pemikirannya salah dalam agama, mengkaji ilmu agama, mengkaji Quran dan Sunnah, tapi salah di dalam memahami Quran tersebut, memahami Sunnah tersebut. Ya, terlalu menjurus kepada tekstual, sehingga tidak mampu memahami apa yang terkandung dalam Quran, kecuali ya, yang secara lafaz sama dengan Quran dan Sunnah. Nah, ini juga sewaktu-waktu pemikirannya bisa terbalik. Terjadilah sekarang yang sunnah dianggap bid'ah, malah yang bid'ah seolah tidak bid'ah. Muludan jadi bid'ah, rajaban jadi bid'ah, tahlilan jadi bid'ah, gitu kan. Nah, terus yang membid'ahkan itu apakah tidak punya dasar Quran dan Sunnah? Punya, mengkaji, dihafal Quran dan Sunnah, namun terlalu menjurus kepada tekstualnya. Nah, kalau para ulama ahli sunnah wal jamaah di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah itu dengan ilmu-ilmu alat yang sempurna. Nah, saudara-saudara kita ada yang tidak memakai ilmu alat secara sempurna, karena dengan alat yang sempurna, nahwunya sempurna, wawasan ilmu sorofnya, lugohnya sempurna, ada juga ilmu balagohnya, ilmu ma'ani, ilmu badi, ilmu bayan, ada ilmu mantiknya, kan? Ini untuk membongkar Al-Quran dan Sunnah, ya. Lalu juga ilmu mustalahat tafsirnya, ilmu mustalahat hadisnya, asbabun nuzulnya kalau dalam Quran, asbabul wurudnya kalau dalam hadis, ya. Dalam hadis juga dari sisi riwayat, dari sisi diroyah. Nah, lalu juga dari ilmu-ilmu yang lainnya, seperti ilmu fikih dan usul fikih. Itu sudah berbeda antara ilmu fikih dan usul fikih. Luas itu di pesantren itu. Setelah Buya mendeteksi, ya, rata-rata sama hasil pemeriksaannya. Untuk menguasai ilmu alat ini, memahaminya secara luas, dibutuhkan bagi orang cerdas 12 tahun. Bagi orang cerdas dibutuhkan 12 tahun. Itu minimal. Kalau cerita leluhur kita dulu, ya, kakek Buya, Mama Eyang Bojong, Eyang Muhammad Hasan Mustawi, sekarang sedang haul di situ, putra Mama Eyang Bojong, Mama Aceng, kakak apa, Mama Eyang Cibaduyut, ya, Mama Eyang Cibabat, Eyang Cibaduyut, Eyang Muhammad Zarkashi. Itu gurunya para ulama di Jawa Barat ini. Mama Eyang Cibabat, Eyang Muhammad Kurdi itu pesantrennya itu tidak kurang dari 35 tahun. Dan itu fokus, Masya Allah, dibarengi dengan saum, dibarengi dengan tirakat. Bayangkan itu, siang dan malam fokus kepada ilmu. Ya pantas, kalau di pesantrennya saja sudah menjadi waliullah, pantas. Doa-doanya sudah mustajab.
karomah-karomahnya sudah luar biasa. Itu di masa pesantrennya. Begitu beres mukim, wah sudah masyhur. Ya. Nah, sekarang ini di zaman kita, zaman kemunduran dalam keilmuan. Jadi kalau zaman keemasan dalam keilmuan itu dulu. Kalau sekarang kita harus menyadari zaman kemunduran. Kalau teknologi, zaman kemajuan. Kalau ekonomi, zaman kemajuan, kan? Dalam urusan-urusan lainnya, ilmu umum, zaman kemajuan. Tapi kalau di dalam ilmu Quran dan Sunnah, zaman kita zaman kemunduran. Sekarang itu, kalau ngaji pesantren 6 tahun itu kelamaan. Itu kelamaan itu. Makanya jangan heran sekarang tidak sedikit yang ilmu masih kurang, keberanian sudah ada, jamaah sudah banyak, TikTok punya, kan? Streaming punya, kan? Nah, sekarang akhirnya berbicara ke depan tentang kandungan Quran dan Sunnah. Lahirlah fatwa-fatwa yang nyeleneh. Itu di zaman kita. Ini yang belum luas wawasannya. Malah sekarang memaksakan diri ketika berbeda fatwanya dengan fatwa para ulama yang sudah jelas-jelas keulamaannya, malah anehnya fatwa dirinya yang dianggap benar, fatwa ulama ya wah hebat itu, semua ngaco, semua salah. Ini kan ironis sekali ya, kan? Ironis sekali. Ulama-ulama kaliber mujtahid dianggap bodoh, dianggap kurang wawasannya, gitu kan? Padahal ilmu ulama-ulama dulu, ya sekelas yang sekarang dekat dari kita, Mama yang Cibaduyut saja yang dekat gitu kan? Oh tuh, di samping keilmuan agama juga ilmu ma'rifatnya, ilmu mukasyafahnya, ya, mustajab doanya, kan? Saciduh metu saucap nyata. Sekarang, kan? Coba kira-kira kayak mana yang saciduh metu saucap nyata? Sekarang mendoai yang kesurupan aja malah keburu diburak kudu kesurupan. Ini baru mau bacain ayat kursi, dia sudah baca ayat kursi duluan. Kan? Allah cerita Mama Eyang Cibabat dulu. Apa cerita dulu ketika pesantren di Mama Eyang Cibabat? Apa itu ayah? Mungkin banyak yang sudah tua-tua yang tahu kepada apa. Mama Kiai Haji Ahmad Toha, Mama Ajengan Toha. Mama Ajengan Toha di Jelegong Badaraksa, eta pun bapak. Mang Ajengan Busiri Al-Burdah eta pun lanceuk. Sabeteung. Ya, aya di dieu mah anu kapungkur mah guru besar para jeger-jeger pun lanceuk Abah Haji Dayat. Ya, mungkin di dia anu bangsa ya anu bangsa rada sepuh-sepuh malah gitu kan. Uninga gitu kan, uninga. Almarhum Abah Haji Dayat mah. Almarhum pan kapungkur mah di Andir tadi dinya tah, ya. Kadogar wa di Andir. Nah, apa pernah cerita dulu santri ada yang kesurupan, itu ratusan kesurupan itu. Oh, sampai membudah. Tuh. Gak ada yang bisa mendoain, sama-sama santri-santri bacain ayat kursi, bacain apa, masih nggak bisa sadar-sadar.
Itu bukan satu orang, dua orang, ratusan itu. Mama Eyang Cibabat, beliau pulang dari bepergian. Begitu beliau nengok, baru aja nengok begini, nanaonan eta teh. Bahasana gitu. Pun bapak ngadongikeun. Nanaonan. Nyebut nanaonan teh enggak tahu bilang kepada siapa. Nanaonan eta teh. Koreja teh kabeh cager. Berjamaah cager kabehanana. Teu pernah jadi deui. Itu ukur nanaonan urang la ilaha illallah. Kalaga dibura urang. Ya. Dengan beda. Ya. Ulama-ulama dulu lain kelasnya, ya. Nah, maka kita mesti tahu bahwa majelis seperti ini adalah majelis yang sangat agung di sisi Allah. Usahakan langkahkan kaki kita ke majelis seperti ini. Ya, ini majelis ilmunya Allah. Di majelis inilah kita menerangi hati kita dengan ilmu Allah. Di majelis seperti inilah kita membersihkan jiwa raga kita dari kotoran-kotoran dosa, kegelapan-kegelapan, kebodohan dan kesesatan. Ya, di majelis seperti inilah kita mendekatkan hati kita kepada Allah. Di majelis seperti inilah kita mengenal Allah dan mengenal kekasihnya teragung junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seperti sekarang ini, di majelis seperti inilah kita semuanya berjamaah berdoa kepada Allah. Di mana di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau ada 40 orang yang beriman berdoa berjamaah kepada Allah, maka pasti permohonan yang 40 orang semuanya diijabah oleh Allah. Sahnu loba hutang, sahnu hayang gak bayar hutang, urang ngadoa di dia, urang ngadoa kubu ya rek di ajengkeun permohonan ke Allah. Nu teu boga can boga jodoh, nu hese wae takadeta nya nu jomblo lila teuing, randa duda. Nah, siap permohonan, siap yang ingin naik pangkat dan sebagainya, ya. Nah, mumpung coba kalau kita sengaja ngumpulin orang karena kita punya keinginan, punya hajat, lalu diajak istighosah berdoa, kan modalnya besar, ya enggak? Ya enggak? Tapi kalau ada acara seperti ini lalu dijadikan sebagai ajang berdoa, ya sama-sama saja. Kita nggak ngeluarin modal apa-apa. Makanya rugi sekali kalau ada acara seperti ini kita nggak mau hadir, rugi sekali. Kita tidak mengeluarkan modal banyak, yang ngeluarin panitia. Tapi kalau sekarang mah panitia oge dalain tina sakumanehanana lolobana mah. Lain, buya mah nyaho deui panon lagi buya mah wah sumpur waduh. Apal tuh tinggali anu loba hutangan kan tingali gitu tingali anu ka Bang Emok anu ka ojol itu kan tingali. Allah ya, sekarang kita sedang mengenang naon mengenang keagungan Kangjeng Nabi Muhammad yang dijuduli dengan judul apa? Maulid. Maulid itu kan judul. Pada hakikatnya maulid itu satu acara di mana kita semuanya di acara tersebut mengenang keagungan
kelahiran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Kenapa harus dikenal kelahiran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa harus dikenang? Karena kelahiran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hari anugerah yang terbesar. Bukan cuma bagi umat Islam saja, terbesar bagi non-muslim sekalipun. Bukan bagi manusia saja, tapi bagi bangsa jin sekalipun, bagi bangsa malaikat sekalipun, bagi bangsa binatang sekalipun, bagi para arwah sekalipun, bagi ahli barzakh sekalipun, bagi alam semesta seluruhnya. Makanya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, dalam Quran Allah memberitahu kepada kita, Allah pernah nyuruh Nabi Musa alaihi salatu wassalam agar Nabi Musa mengingatkan kaumnya agar ingat kepada hari-hari anugerah. Itu kan dalam Quran. Allah berfirman begini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, walaqad arsalna Musa biayatina. Demi keagunganku, demi kegagahanku, kata Allah, sungguh kami telah mengutus Nabi Musa dengan membawa tanda-tanda kami. Terus, an akhrij qaumaka minadh-dhulumati ilan nur. Musa, keluarkan kaummu dari berbagai kegelapan-kegelapannya kepada alam cahaya. Lalu wadzakirhum bi ayyamillah, ingatkan mereka kepada hari-hari Allah. Apa hari-hari Allah? Hari-hari Allah itu adalah hari-hari di mana di hari-hari tersebut Allah memberikan anugerah yang besar kepada mereka. Itu namanya hari-hari anugerah. Jadi kita itu diajarkan oleh Allah harus selalu mengingat hari-hari anugerah. Makanya para ulama kita di Indonesia mengajak kepada kita setiap masuk bulan Agustus, umat Islam, bangsa Indonesia harus mengingat hari kemerdekaan Republik Indonesia. Itu ajaran Quran. Itu ajaran Islam. Kenapa? Karena hari kemerdekaan adalah hari apa? Hari anugerah. Itu hari-hari Allah, hari anugerah. Tambah lagi ada hari santri, tambah lagi ada hari anu. Bagus menurut pandangan agama, bagus. Itu bagian dari amal soleh. Kita hamba Allah, jangan lupa kebaikan Allah. Kita hamba Allah, jangan lupa pertolongan Allah. Kita hamba Allah, jangan lupa hari-hari anugerah. Ketika ditimbang, diukur, ya, dengan akal sehat, deretan anugerah Allah, hari-hari anugerah Allah, ternyata semuanya bersumber dari satu hari yang namanya hari maulidnya Kangjeng Nabi Muhammad. Itu titik mangsa lahirnya semua hari-hari anugerah bagi kita. Ingat, anugerah apapun yang Allah anugerahkan kepada kita di hari-harinya, semuanya merupakan cabang dari satu hari yang teristimewa adalah hari apa?
hari miladnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu titi mangsa. Mau berbicara hari apa? Hari santri, nggak akan ada hari santri kalau Nabi tidak dilahirkan. You understand? Or you the best crazy? Hah? Coba Buya tanya, kalau Nabi Muhammad nggak dilahirkan, apa ada hari turunnya Al-Quran? Kalau Nabi Muhammad SAW tidak dilahirkan, apa ada hari hari turunnya sholat? Hah? Ada enggak? Turunnya perintahan-perintahan Allah, datangnya aturan Allah? Nggak ada. Kalau Nabi Muhammad SAW tidak dilahirkan, apakah akan ada pangkat-pangkat yang agung di umatnya? Ada yang jadi sahabat Nabi, ada yang jadi ulama, ada yang jadi wali, ada yang jadi syuhada, ada yang jadi solehin. Ada enggak? Semua itu ada dikarenakan pertama-tama dan muncul hari lahir siapa? Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka ayyamullah, semua hari-hari Allah itu adalah furu'un, cabang. Wa asluha, pokokna asal usulna eta cabang-cabang hari-hari anugerah Allah adalah yauma miladil Mustafa Muhammad. Maka kita mesti ingat, nggak mungkin umat Islam ini mendapatkan cahaya Islam tanpa Nabi Muhammad dilahirkan. Nggak mungkin kita ini orang beriman mendapatkan iman tanpa Kangjeng Nabi Muhammad dilahirkan. Nggak mungkin di antara kita ada yang menjadi orang soleh, ada yang menjadi syuhada, ada yang menjadi wali, ada yang menjadi ulama, ada yang menjadi siddiqin, ada yang menjadi muqarrabin tanpa dilahirkan Nabi Muhammad SAW. Pahami? Bahkan tidak mungkin kita semua manusia mendapatkan petunjuk Allah tanpa dilahirkan Kangjeng Nabi Muhammad. Tidaklah mungkin kita manusia dan bangsa jin bisa punya harapan masuk surga, selamat dari api neraka, bertemu dengan Allah kelak kalau kita sudah ada di surga, berkumpul dengan semua para nabi, para rasul alaihissalatu wassalam, dan para kekasih Allah, dan muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat. Tanpa dilahirkan Nabi Muhammad tidak mungkin terjadi. Hah? Tidak mungkin terjadi. Kita bisa sholat, tahu sholat, ada saum Ramadan, ada zakat fitrah, ada munggah haji ke Baitullah, lahirlah masjid-masjid di muka bumi ini. Itu semuanya cabang-cabang dari lahirnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fahami oleh kita semuanya. Catat, kelahiran Nabi Muhammad jangan disamakan dengan kelahiran kita, apalagi kelahiran orang yang nyusahin tetangga. Gara-gara si anu dilahir banyak hayam anu leungit, banyak HP anu dicetut, banyak sendal alus nu leungit. Nah, gara-gara si eta dilahirkan, namun di si eta mau tidak ke si eta aman binong teh aman. Gara-gara si eta teh kamik-mik speaker leungit di masjid, kas masjid leungit deui. Gara-gara si eta. Andai si eta tidak dilahirkan aman. Itu kelahiran siapa? Itulah kelahiran semisal kita. Nah, kita saja yang lahir kok diperingati.
Kita saja yang lahir disyukuri, anak kita lahir disyukuri, benar nggak? Dan menurut pandangan Islam, menurut pandangan semua manusia, muslim non muslim, semua menganggap baik kok mensyukuri kelahiran, kan? Si A dan si B, siapa yang menganggap salah? Namanya syukuran baik, ya. Tong boromah boga anak, jelema hirupnya, kan? Jelema berakal, manfaatnya banyak. Urang boga imah menang kontrak. Tuluy syukuran, cek sararea, cek muslim, cek Hindu, cek Buddha, cek Kristen, cek Konghucu, cek komunis, halus teh syukuran. Saya ini sekarang pindahan, ya. Sekarang ngadain syukuran, bikin makanan yang enak, minumannya, undang tetangga, undang saudara. Apa ini acara apa? Saya syukuran pindah rumah. Ini rumah sampean. Oh, bukan, ini ngontrak. Walaupun ngontrak, syukuran bagus apa jelek? Bagus menurut semua agama dan menurut orang yang tidak beragama sekalipun. Bagaimana dengan mensyukuri kelahiran manusia? Oh, apalagi. Nah, ini yang disyukuri kelahiran siapa? Kehen. Gitu tamahan seeutik kayak orang binong mah merada kaharti. Ada sia mikir sia goblok. Ieu teh kelahiran saha nuku urang disyukuri teh, nuku umat Islam disyukuri. Kelahiran saha, lain kelahiran bangsat. Eces henteu. Eces henteu. Sia teh eces ke aing teh tingali aing boga ali deuleu sada. Larang sia ka dieu deukeut sia. Larang sia jadi sagede nog. Lain eta geuningan. Oh. Burung onta sia. Buya ban boga burung onta. Kamari nog meureun da bari nangtung ngenogna teh. Di handapna temok peupeus. Ya, distorkeun. Wah, gede burung onta. Ya. Fahami oleh kita, fahami. Makanya jangan tergesa-gesa menganggap bid'ah kepada acara maulid. Ya? Karena pada hakikatnya acara maulid itu mensyukuri kelahiran Nabi. Yang menjadi cikal bakal semua lahirnya semua hari-hari anugerah. Eces ente. Eces ente. Nah, coba kita taruh. Ini lahir si A, lahir si B, lahir si C, lahir. Terus taruh lahir Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus tatap dengan hati yang bersih, dengan akal yang sehat. Ingat, tatap. Ini anugerah punya rumah, anugerah punya jabatan, anugerah punya anak, anugerah semuanya. Lalu simpen kelahiran Rasulullah SAW di hadapan mata kita, lalu timbang. Kira-kira mana yang lebih hebat dalam kedudukan keanugerahan antara semua deretan anugerah dari Allah ketika dibandingkan dengan kelahiran Kangjeng Nabi Muhammad? Adakah yang membandingi kehebatan keanugerahan kelahiran Nabi Muhammad? Gak ada. Henteu aya. Ya. Eces henteu. Di sini banyak yang suka ultah suka banyak. Ada yang mengeluarkan uang itu, ya, traktir gitu kan. Bisa keluar puluhan juta, ada yang bisa ratusan juta gitu kan. Ai tempo mulu dan perece 5.000. Goblok sia. Naon cenah sia? Goblok sia gitu kan. Mikir atuh Aisyah. Iya nyukuran kelahiran saha.
Urang moal bisa nyaho karena bener jeung salah mun Nabi teh dilahirkeun. Urang moal boga harapan asup ka surga mun Nabi teh moal nyaho acan ka pangeran moal nyaho. Moal mun Nabi teh dilahirkeun. Asal usul segala anugerah rahmatan lil alamin semuanya cikal bakalnya adalah Miladul Mustafa Muhammad. Maulidul Mustafa Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bizzalimin. Yang keras. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Barakah. Allahumma sing tarik bahagiakan hati kita dengan kelahiran baginda Kanjeng Nabi Muhammad. Gembirakan hati kita, bersyukurlah bersama-sama atas kelahiran junjungan alam Sayyidina wa Maulana Muhammad yang kelak di akhirat akan memberikan syafaat kepada kita semuanya. Wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil